Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Bang, apa kabar hari ini? Insyaallah. Amin, Hmm, amin. nah ini Bang, kunjung ke Jawa Barat nampaknya banyak ini. Kalau saya pulang dari Latansa dulu tuh macet kali kalau ke Jakarta. Kemarin kok lancar saya bilang. Kenapa? Ini pabrik-pabrik pada PHK katanya gitu Bang. Pabrik tekstil di Jawa Barat ini. Tapi saya buka koran hari ini ekonomi menguat kata BPS. Jadi bingung saya ini yang mana yang sebenarnya yang terjadi gitu Bang. Sementara penyebab kemiskinan si perokok ini akan naik pajaknya di tahun depan. Ini juga luar biasa. Para penghisap rokok ini zolimnya luar biasa penyebab kemiskinan. Tentang kemiskinan dan juga PHK dan ekonomi yang menguat ini. Jadi yang sebenarnya macam mana sih? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa memberikan penjelasan atas keadaan orang di sekitar kita tentang ekonomi bangsa ini. Silakan Bang. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau soal kemiskinan ya, Hmm. kebetulan saya baru buka data Biro Sensus di Amerika, statistik Biro di Amerika, dan saya adu-adu dengan Indonesia gitu. Saya bandingkan dengan Indonesia. Saya coba lihat perbandingan gimana. Lalu karena kemudian saya dikirimi banyak soal PDB, bahwa Indonesia akan melampaui Inggris gitu. Saya juga coba lihat gitu. Lalu saya adu lagi dengan suku bunga acuan. Saya bikin perbandingan sekitar 20 berapa negara ya. Ada sekitar 21 negara gitu. Yang pertama saya berkesimpulan pandemi berhasil melakukan penataan ulang ekonomi dunia yang disebut dengan Great Reset itu. Gitu. Tetapi penataan itu sesungguhnya terlihat kalau saya lihat dari ini yang kami menarik nih, dari 1960 sampai dengan 2022 bulan Oktober 22. Justru hampir di beberapa krisis yang terjadi di panggung global, Amerika menikmati krisis itu gitu. Dan yang menikmati krisis itu ternyata pakai riset lebih dalam gitu, kalangan tertentu gitu. Dan dari beberapa riset juga ditunjukkan bahwa ternyata yang menikmati itu adalah iya tadi benar yang pernah dilakukan oleh Stiglitz, Thomas Piketty, hanya kelompok tertentu. Maka ketika saya coba telusuri lebih dalam, gitu ya, saya dapetin satu simpulan menarik di situ. Kok di tengah Amerika teriak-teriak inflasi tinggi, di tengah teriak-teriak stagflasi, di tengah teriak-teriak ada ancaman krisis pangan, keuangan, dan energi, Amerika punya pertumbuhan yang bagus gitu. Ini menarik nih gitu, diambil gitu. Oh iya benar, ketika dia naikin, kan sekarang suku bunga dia 3,8%, 3,8% dari 3,75 naik ke 3,8, dan diperkirakan nanti akan naik lagi sekitar ya kalau tidak 0,5, 0,75, sehingga dia diperkirakan di atas 4%. Ya dolarnya kan jadi menguat, dolarnya kan akan kembali. Nah dampaknya kan berarti negara-negara yang punya ketergantungan pada dolar itu jatuh pasti gitu. Jatuhnya seperti Anda bisa lihat bagaimana Indonesia terpukul nilai tukarnya menjadi 15.600 sekian, 15.700 gitu, berkembangnya ke situ. Gitu. Jadi semua negara yang punya ketergantungan pada greenback, pada dolar Amerika, pasti nilai tukarnya jatuh. Dan kalau jatuh, karena punya ketergantungan pada import bahan baku, import bahan penolong, dan kebutuhan akan mata uang asing, terutama pada dolar, untuk bayar cicilan dan bunga juga tinggi,
ya perekonomiannya walaupun menguatnya bukan untuk domestik. Gitu Jadi gembel juga saya banyak dapat di sana gitu. gitu. Nah, ketika ada kan sebenarnya isu soal berkaitan sama PHK ya, berkaitan dengan katakan perusahaan tekstil melakukan PHK. Terus saya ditanya wartawan beberapa waktu lalu bahwa sesungguhnya PHK sudah berjalan sejak yang namanya tidak terjadi penguatan daya beli gitu. Jadi kalaupun disebut sebagai kemiskinan menurun sekian persen, ini rasio membaik menjadi 0,382 dari 0,384 atau katakan dari 0,39 gitu. Kan membaik tuh kalau dibilang kecil gitu ya, yang kita ngomong sebulan lalu gitu. Tapi ternyata fakta di lapangan nggak begitu. Artinya ada problematik antara sensusnya dengan fakta lapangan. Bagaimana cara melihatnya lebih lanjut? Lihat perbankan. Nah, kalau melihat perbankan, kita lihat lagi, apakah perbankan sudah menyalurkan kredit? Ternyata enggak. Dan bunga kita tertinggi kata IMF juga kan. IMF kan bilang juga ini tertinggi kita ini. Apa gimana, Bang? Iya, jadi kalau sebentar sebelum ke PMF saya nggak menganalisis. Kalau IMF saya nganalisis masih harus lebih ini lagi. Iya. Terus kalau kita perbankan melakukan kebijakan pro-cyclical, sementara APBN masih counter-cyclical, maka pertanyaan berikutnya, mana yang lebih efektif? Kebijakan perbankan yang pro-cyclical, artinya menahan diri dari situasi VUCA, dari situasi penuh dengan ketidakpastian, atau counter-cyclical yang lebih efektif? Nah, karena counter-cyclicalnya adalah tetap happy-nya pada infrastruktur, maka saya lari ke analisis pembiayaan infrastruktur. Nah, ketika saya masuk ke analisis pembiayaan infrastruktur, saya dapat lagi angka. 20 sampai dengan 24, peranan swasta, peranan korporasi tetapnya dalam pembangunan infrastruktur makin tinggi. Nah, sementara yang disebut dengan peranan swasta atau korporasi makin tinggi dalam pembiayaan infrastruktur, itu basisnya adalah pinjaman 75% dari lembaga keuangan, 25%-nya equity, apa 30%-nya dari ekuitas gitu ya. 70 sampai dengan 90% pinjaman. Pertanyaan berikutnya, apakah memang perbankan memberikan atau lembaga keuangan memberikan? Betul memberikan, tapi kan dampaknya menjadi seperti yang Sri Mulyani keluhkan. Harga logistiknya tidak turunin cuma 0,5% dari 24 ke 23,5%. Harga logistiknya 10% lebih mahal tetap dari negara tetangga. Jadi lagi-lagi terjadi sesungguhnya beberapa proses. Salah satunya proses pemiskinan. Apa itu? Karena hajat hidup orang banyak diserahkan ke swasta gitu. dan swasta juga. Nah, ketika IMF menyatakan Indonesia akan meningkat perekonomiannya, PDB-nya akan naik, benar. Yang akan meningkat adalah korporasi, bukan rakyat. Ini pula mungkin Bang yang dimaksud oleh dulu Abraham Samad yang Pak Mahfud ungkap lagi masalah korupsi di dunia tambang yang memang menghasilkan luar biasa. Ini yang dihitung kan, tapi tidak rembes ke rakyat. Sampai bilang kalau dibenahi ini banyak uang di tambang ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan konstitusi kita yang mengatakan melindungi barang-barang macam begini, Bang? Saya ngomong 17 tahun lalu nih begini nih. Males menjadinya kalau nginget begini. Sorry deh. Iya. Saya ngomongin 17 tahun lalu soalnya begini, jadi bukan baru gitu. Gampang kok. Wong udah saya bilang, ini under invoicing. Jadi kata kuncinya kan under invoice. Penurunan laporan ekspor. Kan kata kuncinya adalah penurunan laporan ekspor, sehingga Anda tidak melaporkan sesungguhnya produksi Anda yang sesungguhnya berapa. Kan begitu bahasa sederhananya. Kalau Anda ekspornya 10.000, maka Anda laporin aja jangan 10.000, 8.000. Dengan begitu biaya ekspornya kan turun. Itu kan korupsi. Korupsi juga nanti dipajak, korupsi juga nanti yang namanya di royalti, udah macam-macam belibet-libet. Kasus baru ini? Enggak kasus baru. Kenapa? Karena si korporasi harus mengeluarkan biaya politik, baik biaya politik lokal maupun biaya politik nasional. Itu dampak demokrasi korporasi. Sistem yang. Jadi kalau saya baca barusan dari
saya baru aja buka Financial Times sama saya buka Reuters gitu ya. Saya coba telusuri bagaimana mereka sedang melihat Indonesia dalam situasi sekarang. Ada 5 media yang saya bongkar tadi pagi gitu ya. Ada Washington Post, ada New York Times, ada Reuters, ada Financial Times, ada Guardian gitu. Saya lihat satu persatu. Nah, mereka rupanya fokus pada persoalan persiapan Indonesia menghadapi G20 gitu. Dan Indonesia akan memainkan isu penolakan atas New Cold War gitu. Dan mereka meyakini Putin nggak akan datang gitu. Vladimir Putin tidak akan datang. Kenapa ini relasinya dengan perekonomian? Karena pada saat yang sama udara Bali diamankan sedemikian rupa oleh kekuatan asing gitu. Begitu kan. Jadi sudah dirgantara Bali sudah demikian di istilahnya di sweeping gitu, dibersihkan dari berbagai macam. Dalam hati saya jadi begini, apa sesungguhnya yang diperankan Indonesia dalam rangka G20 yang nanti ujungnya soal katakan global climate change, soal krisis pangan, soal krisis energi, sama soal krisis keuangan gitu. Sementara kalau baca dokumen terbaru, ini saya sampaikan kajian saya terakhir nih, yang paling mutakhir maksud saya. Kalau saya bongkar dokumen terbaru dari National Security of US yang terbit pada 12 Oktober dan National Defense Strategy of US pada 27 Oktober 2022 gitu ya, yang kemudian mereka baru rilis di bulan November ini, kelihatan bahwa mereka menyebut sebagai Rusia itu ancaman akut, mereka sebutnya. Rusia adalah ancaman akut gitu, mereka lihat. Lalu mereka melihat lagi Cina bukan cuma sekedar pesaing gitu, tapi Cina juga telah menampilkan satu kekuatan baru dalam dunia militer, gitu, mereka melihat. Didukung oleh Iran dan Korea Utara gitu. Jadi saya teringat kajian saya 18 tahun lalu gitu. 18 tahun lalu saya udah ngomong begini dengan merujuk kajian sejumlah orang-orang itu dengan mengatakan jatuh Bush selain kebijakannya terhadap Afghanistan dan terhadap Irak seperti itu, ternyata justru menampilkan atau memunculkan atau memperkuat posisi tampilnya musuh-musuh potensial Amerika, dan sekarang menjadi kenyataan gitu. Apa dampaknya bagi Indonesia? Nah, Indonesia teriak-teriak menolak New Cold War, perang dingin baru. Sudah terjadi. Dan sudah terjadi itu nampak pada perang teknologi, perang energi, perang keuangan, dan itu sudah dibuktikan oleh Cina maupun oleh Rusia. Dengan menggantikan sistem pembayaran antar bank antar negara, dengan mengurangi penggunaan dolar, dengan menurunkan pemakaian kartu kredit, gitu, dengan meninggalkan sistem multipolar mereka sehingga diterapkan bipolar, kebijakan antar dua negara saja. Lalu tegas-tegas hari ini pemberitaan dari Reuters bagaimana Cina menjadi eksportir terbaik buatnya namanya Rusia menjadi memberikan pasokan energi terbaik buat Cina gitu loh. Itu jadi suka tidak suka itu muncul ke permukaan. Lalu apakah Indonesia bisa berteriak-teriak menghindarkan New Cold War? Padahal itu sudah terjadi gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, apa Indonesia bisa menghindar dari krisis energi sementara ketergantungan pada impor energi itu sebesar 800 sampai dengan 815.000 barel per hari gitu. Demikian juga persoalan gandum, saya dapetin angka dari beberapa negara bahwa ternyata Indonesia mengimpor gandum dari Ukraina sebesar 31 juta ton per tahun gitu. Suruh ganti sorghum katanya. Menarik gitu kajian kita ngeliat kayak gitu. Dokumen itu panjang itu, yang satu 40 sekian halaman, yang satu 80 halaman gitu. Tapi pertanyaan adalah yang saya sebut sebagai tadi awal, ternyata mereka sudah berhasil melakukan penataan ulang. Tapi penataan ulang ini masih belum sesuai dengan target. Karena itu mereka butuhkan lebih lanjut grid riset mereka ke depan supaya lebih saklek. Karena cryptocurrency tidak bisa lagi dihindari. Nah, muncul pernyataan permainan Elon Musk. Musk sudah bisa menunjukkan satu sikap gitu bahwa dia berpolitik, dan ditunjukkan oleh Elon Musk berpolitik.
Para pengguna Twitter harap memilih Republikan dalam pemilu selanjutnya. Seru kan? Dan kena biaya lagi luar biasa. Iya, memang kita ini menjadi sorotan ya, apalagi di tengah Xi Jinping yang baru saja membersihkan para pesaingnya di Cina sana dan nampaknya akan memperpanjang jalur kereta cepat kita ini. Jadi hutang hampir ratusan tahun, 103 tahun ke depan kita akan bergantung atas hutang, apalagi kalau sampai diperpanjang ini. Ini apa ya, strategi Cina ini apakah memang sudah tidak bisa terbendung, Bang? Atau tergantung pada seorang pemimpin yang akan merunning sebuah negara macam Indonesia ini, Bang? Oh, sebenarnya bisa terbentuk. Karena kan ini fondamen yang dibangunnya keliru gitu ya. Ya saya enggak, karena saya kajian soal perkereta apian saya lakukan tahun 94, 97 dan kemudian kena krisis gitu ya. Maka ketika dibangun jalan tol Cengkareng itu kan saya ngebandingin ini dengan ngebangun kereta api, bukan bikin dengan jalan tol gitu. Kemudian dibangun kereta api pun ternyata salah gitu, karena harganya sampai 75.000 dan nggak laku, sekarang cuma tinggal 35.000 gitu, kalau nggak salah. Dampaknya dahsyat itu. salah gitu hitung-hitungan. Menarik kan? Saya ngomong soal pentingnya ngebangun double track ke Cengkareng itu ketika mereka di RSB ini menyetujui malah bangun jalan tol gitu ya. Lalu ketika mereka sudah bangun lagi kereta api bandara dari Duku Atas ke Cengkareng ke Bandara Soekarno Hatta dan kemudian memperpanjang sampai dengan ke Manggarai, kan harganya turun dari 75.000 itu kan kelihatan kesalahan berpikirnya gitu loh. Ada kesalahan berpikir yang amat sangat mendasar gitu loh kalau dilihat dari praktek-praktek kayak gitu. Lalu kalau kita pindahkan sekarang kereta api Jakarta Cepat Jakarta Bandung yang kemudian lanjut menjadi Trans Java bagian selatan gitu ya, high speed rail Trans Java disebutnya, karena nanti akan muncul dari mulai Merak sampai dengan Banyuwangi mereka ngerancangnya, gitu ya. Dan itu pernah saya bilang berapa bulan lalu di Rasil kan? Iya. Bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan Jakarta Bandung, tapi ini persoalan high speed Trans Java gitu. Saya bilang duluan itu. Itu kan mesti dilihat dalam kerangka 5 hal yang saya sebut. Pertama soal modal, yang kedua soal teknologi, yang ketiga soal tenaga kerja, yang keempat soal maintenance kayak gimana, yang keempat soal kemudian apa yang dibawa dengan rangka tingkat pengembalian seperti itu, mana sebenarnya public benefit-nya gitu dalam kerangka itu. Lalu kenapa mesti di Jawa, kenapa nggak mungkin misalnya katakan, saya pernah bilang walaupun sekarang sudah dikerjain untuk yang namanya Trans Sulawesi itu gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat lebih penting lagi yang namanya juga katakan di Sumatera, Bandar Lampung, Banda Aceh, atau sekarang sudah terlintas, saya sudah dengar juga ingin ngejahit Bali gitu. Itu juga mereka pikirkan juga, ternyata sudah sampai kayak gitu. Lalu saya bandingin lagi dengan kebijakan infrastruktur yang muncul dalam RPJMN 2020-2024. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan. Oh ternyata pemberian peran ke swasta tinggi sekali. Ya sudah, berarti hajat hidup orang banyak dalam hal infrastruktur yang tidak dipilah-pilah mana infrastruktur dasar, mana infrastruktur pokok, mana infrastruktur kuasi komersial pokok gitu ya. Ya sudah, akhirnya diserahkan semua ke korporasi, walaupun masih tersisa peran swasta, tersisa peran negara yang komposisinya bergerak di antara 30-an sampai 40-an. Tapi tetap saja korporasi lebih tinggi perannya. Nah kalau kita ambil dalam kerangka hitung-hitungan lebih dalam, apa yang disebut dengan break-even point-nya atau titik empatnya, dengan kenikmatan para investor itu gitu ya, kelihatan di sini. Kajian BPKP misalnya, saya kebetulan menerima kajian dari Kementerian Negara BUMN yang akan presentasi di Komisi 6 tentang peningkatan kemahalan kereta api Jakarta Bandung gitu ya. Ada beberapa skenario kemahalan saya sebut di situ gitu ya. Dari angka asal muasalnya 6 miliar 9 juta sekian gitu ya, 90 juta sekian menjadi kenaikan ditambah lagi tambahan miliar posisinya gitu. Kan dan di situ kemudian memunculkan PMN-nya untuk PT KAI
PMN-nya 3, sekian triliun, 3,2 atau 3,5. Kalau nggak salah 3,2 triliun. Yang asal muasalnya tidak ada penyertaan PMN dari APBN gitu. Kan dengan adanya PMN berarti ada APBN ngelibatinnya. Nah lagi-lagi ini persoalan perencanaan. Nah persoalan pokoknya siapa yang bisa menilai atau memberikan studi banding yang melakukan katakan melakukan pembobotan, apakah investasi ini overpricing atau tidak gitu. Nah, pernah muncul kita ngebandingin misalnya perbandingan kereta api di Jakarta Bandung ini dengan Iran, dengan Amerika, dengan beberapa negara. Nah beberapa kajian ini kan menyatakan kemahalan gitu. Nah pertanyaannya kenapa kemahalan gitu? Itu. Lalu kenapa bisa terjadi kesalahan perencanaan? Kan menarik di sini. Sementara tersebar isu bahwa mitra yang di Cina di sana sudah ditangkap karena permainan korupsi. Gitu. Loh Indonesia kenapa nih? Gimana ceritanya gitu? Dari kajian itu begitu munculnya. Nah sebenarnya kalau diambil lagi bikinnya konteksnya adalah Trans Java High Speed Railway gitu ya. High Speed Railway Trans Java. Berarti sampai nanti ke Banyuwangi dengan melewati Bandara Kertajati gitu. Mau balik lagi terus tembus nanti Jogja lagi, tembus lagi nanti ke lewat jalur selatan. Apakah sungguh-sungguh jalur selatan? Kan mestinya ketika Yusuf Kala sebagai Wapres, Dedek Yusuf sebagai Wagub, saya mendatangi khusus yang namanya mendatangi khusus yang namanya Dedek Yusuf itu bersama Ahmad Heriawan. Kalau Jawa Barat ini cerdas dengan sumber, saya bilang cerdas tadi itu ya. Kalau melihat ini karena ini omongan saya disaksikan oleh seorang teman gitu ya. Kalau Jawa Barat ini cerdas, dia akan ngejahit minimal Banten, Jakarta, mungkin Jakarta nggak terlibat. Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah minimal sampai dengan Cilacap. Lalu kemudian mau kerja sama dengan Jawa Timur, maka dari Merak sampai dengan Banyuwangi itu tidak perlu high speed railway. Yang dipentingkan adalah terhubungkannya kawasan selatan. Nah pertanyaan berikutnya, apa memang kereta api Jakarta Cepat itu menghubungkan kawasan selatan dengan baik? Kan enggak juga, karena kebutuhannya adalah bagaimana menarik kawasan selatan di Pulau Jawa ya, yang ternyata punya potensi luar biasa. Potensi, Anda bicara tentang 10 tahun second home visa, tapi ternyata kalau kita bedah yang namanya Jawa Selatan, itu tidak punya fasilitas cukup untuk infrastruktur yang baik. Banten misalnya dengan kawasan pantainya yang sumbernya setara dengan kualitas Kute gitu ya. Di Banten itu pantai Sawarna macam-macam kayak gitu. Saya kebetulan pernah menelusuri dengan dengan bersepeda dan naik mobil gitu. Itu luar biasa. Kawasan pantainya gitu. Tapi kan tidak terkelola dengan baik. Munculnya swasta melakukan, bukan swasta, masyarakat mengelola pantai selatan itu malah menimbulkan kekumuhan gitu. Dan tidak ada sentuhan dari pemerintah dengan baik. Lalu muncul swasta yang melakukan itu gitu, korporasi. Saya bisa ngeliat misalnya, katakan saya nggak perlu sebut PT-nya. Wah, dampaknya menjadi kemahalan luar biasa. Public area menjadi menjadi private area gitu. Sama seperti di kawasan di Ancol. Kan kalau kita ngelihat masuk ke Ancol ada public area yang menjadi private area. PT punya Jaya Ancol. Padahal pantai tetap public area dimanapun. Harusnya dimanapun di dunia Anda akan melihat pantai itu adalah public area, bukan private area. Jangan nggak usah jauh-jauh, di Ancol aja ada kayak gitu dan nggak bisa bikin apa-apa gitu. Bahkan dipagerin gitu, sehingga orang nggak bisa lewat itu. Gitu. Nah, itu terjadi itu di kawasan itu menurut. Kebayang nggak kalau itu kita buka di kawasan selatan itu gitu. Lalu kemudian kita munculin ke pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Waduh, luar biasa. Itu maksud saya. Jadi perencanaan infrastrukturnya juga begitu. Lalu berikutnya punya dampak pada pembiayaan, punya dampak pada tadi keluhan Sri Mulyani bahwa ternyata biaya logistik nggak menurun gitu. Problematiknya berarti problem kualitas kebijakan, kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, pengawasan, dan kualitas pembiayaan. Jadi sistematik melihatnya begitu gitu kalau saya memandang. Iya, Bang Ihsanuddin Nursi, ini masalah kemiskinan juga ada catatan kami di sini. Pagi hari ini kami dapat berita tentang kenaikan cukai rokok. Dari Komite Nasional Pengendali Tembakau minta kurang tinggi.
Tapi kita lihat 2014, 2019, saya ingat ini karena ada pemilu, jadi cukai pada nggak naik gitu. Nah, saya baca lagi berita, tapi tidak ada berita update yang mengingatkan tentang posisi kedua setelah beras penyebab kemiskinan di Republik ini, apalagi di daerah perkotaan. Ini ngadepin orang stres apa-apa. Yang ketiganya itu ada daging ayam, selanjutnya ada mie instan dan lain-lain. Tentang rokok, ini saya nggak tahu nih Bang Ihsanuddin Nursi mantan perokok atau masih perokok atau nggak pernah merokok. Saya juga jangan sampai nanti kayak Pak G saya tanya, ini cuma hiburan satu-satunya kok dilarang juga lagi. Gimana Bang tentang rokok ini Bang? Saya nggak sepakat rokok sama beras sebagai penyebab kemiskinan. Oh, ini dia. Itu misleading simplification. Tuh, nah ini para perokok mesti dengar nih. Yang menyesatkan. Itu kan unsur inflasi yang dilihat. Oh, gitu. Jadi rokok menyumbang inflasi berapa persen, kebutuhan beras menyumbang inflasi berapa persen. Dan karena inflasinya naik, maka dianggaplah konsumsi rokok mengakibatkan inflasi tinggi dan inflasi mengakibatkan kemiskinan karena daya beli yang kurang. Kan salah kan berpikirnya? Iya. Inflasinya mesti dibenerin gitu ya. Yang mesti benerin adalah daya beli. Menarik di sini karena ini tadi berhubungan dengan suku bunga, berhubungan dengan yang namanya kebijakan nilai tukar, berhubungan dengan kebijakan namanya inflasinya sendiri gitu. Jadi ada 3 saudara. Saudara itu adalah nilai tukar, suku bunga sama inflasi. Itu dalam teori mainstream begitu gitu. Jangan bicara ekonomi Islam ya. Karena pertanyaannya soal ini, jadi bukan walaupun nanti Islam punya jawaban gitu, bukan Islam tidak punya jawaban. Nah kalau kita ngelihat rokok dan beras dianggap sebagai kemiskinan, itu misleading simplification-nya mendalam itu. Nah, ini pun pernah saya ributin di 2015 di sebuah stasiun TV swasta, yang saat itu pemerintah menolak untuk mengakui adanya penurunan daya beli gitu. Nah, kalau gitu mestinya evaluasi daya beli dong. Loh kalau gitu kenapa mesti diakui soal pertumbuhan ekonomi membaik tapi ternyata turunan daya beli? Kan gitu logikanya. Jadi ada data-data yang tidak konsisten sehingga secara keilmuan nggak bisa diterima. Kan aspeknya adalah ketika sesuatu tidak konsisten satu sama lain, dia terhubungkan, terjadi korespondensi. Dia punya relasi kental karena itu terjadi koherensi. Tapi tidak konsisten gitu loh. Maka nggak bisa diterima secara keilmuan. Itulah filsafat ilmu, gitu. Bahkan mestinya kita menunjuk pada konsekuensinya, gitu. Untuk K keempatnya, kan konsistensi, korespondensi, koherensi, dan konsekuensi, gitu. Kalau kita ngeliat filsafat ilmu, gitu ya. Nah, ketika kita lihat yang disebut dengan beras memberikan kontribusi tinggi pada inflasi, begitu juga tembakau, rokok menibur, maka dianggap sebagai sumber pemiskinan. Loh, persoalan pokoknya mereka punya daya beli apa enggak? Mereka nggak punya daya beli, ya berarti bukan. Ini kan soal struktur kebutuhan. Betul bahwa problematiknya adalah gitu ya, bagi masyarakat yang menganggur daripada dia bengong udah ngerokok. Gitu. Walaupun kemudian ada juga tesis bagi kalangan kedokteran menyebut rokok adalah pintu masuk untuk penggunaan narkoba. Iya, perangnya jadi sangat sistematik. Ini pun peristiwa tahun 2001 saya ikut dalam International Conference for Drug Abuse gitu ya di Brunei Darussalam saya ikut gitu ya 2001 itu. Nah kalau kita lihatnya begitu, maka sesungguhnya problemnya bukan sekedar pada daya beli, tapi pada soal pengamanan, pengayoman, pendidikan dan pemberian pekerjaan jadinya. Orang nganggur, ya sudah. Lalu orang dapat duit dengan cara haram, ya digunakan secara haram. Siklusnya akan begitu gitu loh. Kalau Anda lihat pembiayaan infrastruktur pada 2024 sebesar 6.445 triliun, di mana sebagian besar dilakukan oleh swasta, dan swasta kemudian bisa melakukan macam-macam. Lalu kita tahu di sana seperti kita tahu gitu ya, problematik konstruksi itu kayak apa gitu. Ihsan Talib dan Ahifari Talib tahu betul soal konstruksi kayak gimana gitu ya. Ya begitu jadi jatuhnya gitu. Kebayang nggak belanjanya 6.445 triliun loh. Sementara pada 2015-2020 itu belanjanya 5.000 sekian triliun gitu.
Bayangkan kalau kita nggak usah gede-gede deh bilangnya bocornya. Nggak usah gede-gede deh. 1% aja, berapa tuh? Ya luar biasa, karena memang bukan bocor, tapi memang sudah disiapkan untuk bocor gitu, Bang. Biasanya begitu kan. Saya masih menggunakan bahasa halus, bocor. Iya. Saya masih menggunakan halus bahasa jadi efisien untuk mencegah tudingan ntar bisa di Indonesia enak aja korupsi. Walaupun sejumlah direksi BUMN-nya sudah masuk KPK karena memang korup gitu. Ya luar biasa. Sementara kita lewati masalah ini, sekarang Bang lagi ada pertemuan di Mesir sana, Sharm el Sheikh, tentang krisis bumi. Mereka minta jatah pengrusak itu bayar dong kepada yang kena dampaknya. Walaupun di Eropa sekarang sudah mulai melirik batu bara lagi. Atom pun lagi pusing akankah jadi, karena Rusia dengan caranya ini akan merubah mata uangnya menjadi lebih kuat. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap umat manusia di bumi ini yang sedang terus merusak alamnya? Menteriak dia di Sharm el Sheikh kemarin. Apa yang Bang lihat di sana, Bang? Kalau kalau New York Times bicaranya begini, siapa yang bisa mampu menurunkan penurunan panas bumi dari 1,5 ke 1,2? Itu pertanyaan yang muncul di New York Times, itu pertanyaan mengejek gitu. Apa mungkin itu gitu. negara-negara betul? Iya gitu. Kalau bicaranya di New York Times itu begitu gitu. Yang saya mau bilang bukan soal itu, yang saya mau bilang adalah what the real issues from the global climate change. Apa sih sesungguhnya isu yang sesungguhnya pada global climate change itu gitu loh. Isu yang sesungguhnya apa? Kan isu yang sesungguhnya adalah keserakahan. Itu manusia, keserakahan ya. Kalau lihat itu di Kalimantan itu luar biasa kan, hancur-hancuran itu lahannya. Iya, jadi kalau lagi-lagi gampang menggunakan tesisnya. Ambil aja tesis-tesis orang-orang yang ngebongkar isu-isu global climate change di Amerika gitu ya. Naomi Klein kayak siapa, kayak ambil aja bongkar tesis kayak gitu dengan shock doktrinnya, bahkan Joseph Stiglitz dengan kajian tentang perubahan iklimnya gitu ya. Banyak, ada beberapa yang bisa kita lihat gitu. Lalu disahuti dengan yang disebut dengan oleh Jeffrey Sachs dengan kalimat Sustainable Development Goals, sehingga disebut dengan Green Economic. Tapi Green Economic basisnya adalah investasi global dan berbasis tabungan global dan investasi global, yang itu berarti membenarkan orang kaya makin kaya, si miskin makin miskin gitu ya. Yang YouTube saya untuk omongan kayak gitu di take down gitu. Gampang ngebongkarnya, sesungguhnya gampang sekali ngeliatnya. Jadi kalau kita pahami bahwa global climate change sesungguhnya dalam rangka mereka mempertahankan posisi mereka tetap menjadi kaya raya dengan keserakahan dan ketidakjujuran dan permainan persepsi, maka sesungguhnya problematiknya adalah apa yang disebut dengan persoalan hidup merasa cukup atau enggak, hidup bebas persepsi apa enggak, hidup dengan jujur apa enggak gitu. Nah kemarin ada konferensi Bandung, Beograd dan Havana gitu. Itu muncul dalam isu itu di situ gitu. Isunya adalah soal bagaimana menghentikan sikap greedy is good gitu. Keserakahan yang baik itu harus dihentikan. Bagaimana cerita tentang dunia harus sampai pada mengutamakan kejujuran dan merasa kecukupan atas pertumbuhan ekonomi dengan tidak terus-menerus memburu pertumbuhan setinggi-tingginya gitu. Jadi tesis pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya atau melakukan akselerasi pertumbuhan, kan kalimatnya akselerasi pertumbuhan atau pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Itu kan bahasa pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya gambaran keserakahan. Kalau bicara tentang akselerasi pertumbuhan, itu kan bicara ketergesa-gesaan. Bukan kan bahasa sederhananya gitu. Iya, Nah, karena itu sesungguhnya problematik global climate change adalah problem simbolik torture, kekerasan simbolik. Salah satu kekerasan simbolik tadi adalah misleading simplification. Stockholm Syndrome-nya itu sampai dengan misleading simplification-nya itu gambaran bahwa Barat masih tetap ingin mendominasi posisinya selama 1 abad ini, yang selama 1 abad ini terbukti dia gagal gitu loh ngelihatnya. Ya karena ya itu hanya segelintir. Kan kita sebenarnya punya ya landasan konstitusi dengan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini kan keren kalau dijalankan. Itu kan apa? Kalau saya ngelihatnya itu keadilan katakanlah sebagai tujuan akhir gitu ya. Tapi sebelum sampai dengan tujuan akhir itu kan diamanatkan oleh Pancasila
untuk peri kemanusiaan yang Adil. beradab. Iya. Peri kemanusiaan yang beradab. Pertanyaan besarnya, kita sudah beradab belum sih dengan... Jangan ngomong kalau kita memperlakukan seperti sekarang ini kita sudah beradab. Beradab apa kalau kemudian kita timpang dalam penegakan hukum? Beradab apa kalau kita timpang dalam penegakan sosial? Beradab apa kalau kita timpang dalam persoalan politik? Beradab apa kalau kita timpang dalam persoalan ekonomi? Nggak beradab dong. Nggak beradab posisinya. Jadi kalau kita ngambil butir-butir Pancasila itu, maka musyawarah mufakatnya peri kemanusiaan yang peri kemanusiaan yang beradab itu gitu ya. Kan harusnya kita ngelihat dalam dimensi bahwa itu adalah di satu sisi merupakan pijakan, tapi sisi lain dia merupakan arahan untuk kita mesti capai ke sana. Nah, maka jangan tinggalkan ketuhanan yang Maha Esa-nya. Itu keren. Sehingga kita nggak, kemanusiaan yang beradil beradab itu nggak terlepas gitu. Lalu jangan bikin terbelah, bikin persatuan. Maka pertanyaan berikutnya, ini elit-elit politik ini sesungguhnya aset bagi bangsa atau beban? Ya. Pertanyaannya begitu. Nah, itu yang pernah 4 tahun lalu sudah muncul di Rasil tuh. Iya. Aset apa beban? Ini yang masalah. Karena kan untuk jadi elit politik tuh katanya perlu modal gitu, Bang. Ini yang jadi masalah. Iya. Kalau Anda merasa perlu modal, maka modalnya sesungguhnya bukan modal materi, tapi modal dipercaya. Gitu. Modal dipercaya, jangan kepercayaan itu Anda beli, what money can buy. Kalau kepercayaan Anda beli, ya akhirnya begitu. Demokrasi transaksional, demokrasi korporasi. Nah, kalau demokrasinya demokrasi korporasi, saya menggunakan istilah lebih sakok dari itu. Ya itulah kudeta korporasi jadinya. Iya. Jatuhnya jadi begitu gitu. Begitu segala sesuatunya serba transaksional untuk memperoleh kepercayaan Anda beli, untuk mendapatkan jabatan Anda beli, untuk mendapatkan kekuasaan Anda beli, bahkan untuk mendapatkan kekuasaan Anda melakukan manipulasi dan melakukan pemalsuan macam-macam gitu. Ya akhirnya ya begitu gitu. Wailul mukadzibin, lailul mutatafifin gitu. Terakhir Bang, tolong diungkap Bang tentang sila pertama kita, ketuhanan yang Maha Esa. Karena ini multitafsir bagi penganut agama lain. Tapi kita tetap legowo dengan tafsiran berbagai agama. Dan kita, umat Islam itu punya tafsir sendiri yang jelas. Tidak melenceng dari ketuhanan yang Maha Esa. Yang pengorbanan dari Piagam Jakarta meningkat kepada sebuah statement ini gitu. Bagaimana Bang? Sejarahnya kan sesungguhnya kita bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya. Lalu kemudian dibuang kata-kata kewajiban menjalankan syariatnya. Dibuang kata pemeluknya, tinggallah dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya dibuang. Lalu setelah itu masih juga dibuang kewajiban menjalankan syariatnya, tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Itu riwayatnya begitu. Jadi itu bentuk toleransi pertama. Saya ulang, konsep dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pemeluknya. Toleransi pertama bagi pemeluknya dibuang, toleransi kedua gitu ya, kewajiban syariatnya dibuang. Jadi tinggallah ketuhanan yang Maha Esa. Itu toleransi pertama. Itu sejarahnya. Artinya apa? Tokoh-tokoh Islam seperti Ki Hadi Bagusukusumo menerima konsep itu karena karena mereka menganggap di balik ketuhanan yang Maha Esa itu tetap itu tentang ketauhidan, tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa. Kan tidak menggunakan Tuhan yang Maha Eka, yang tunggal, tapi Esa. Itu berarti Tuhan yang Maha Kuasa di situ. Literasi begitu. Ini permainan bahasanya harus hati-hati di sini. Karena permainan ini yang saya sebut sebagai analisis diksi, narasi, argumentasi, bukti dan konsistensi. Bisa kita lakukan dengan pendekatan semantik namanya. Jadi language-nya, bahasanya apa yang digunakan. Kalau kita pakai ada 3 komponen kalau pakai pendekatan semantik.
berarti kita pakai pendekatan bahasa, pendekatan psikologi, pendekatan filsafat. Pada pendekatan bahasa itu kita gunakan etimologi, gitu ya, dan bagaimana leksiologinya. Nah, kita tinggal lihat diksi ketuhanan dengan Yang Maha Esa, menjadi narasinya ketuhanan Yang Maha Esa. Ini ininya argumentasinya. Nah, argumentasinya kalau maknanya ketuhanan saja, maka dia diterima oleh semua agama, gitu. Terutama agama langit ya, diterima oleh semua agama langit. Ketuhanan ini terutama bagi yang agnostik pun, mereka tidak mengakui agama, tapi mengakui ada Tuhan, maka kata ketuhanan itu bisa diterima. Itu mana? Tapi begitu dikunci dengan Yang Maha Esa, Kuasa, Yang Maha Esa, di mana yang pengertian Esa tadi sesungguhnya bermuatan Yang Maha Kuasa, dan Yang Maha Kuasa itu adalah Maha Eka, ya Tuhan yang tauhid, yang tunggal itu, maka sesungguhnya konsepnya dalam cara pandang, dalam konstruksi bahasa seperti itu, kita cari dari posisi etimologi dan aksiologi, dia akan ketemu dengan rasa bahasanya. Rasa bahasanya dalam konstruksi ini adalah berarti psikologinya. Dia akan ketemu dengan ketauhidan tadi, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal gitu. Tuhan yang tidak punya anak dan Tuhan tidak beranak gitu. Nah, ketemulah filsafatnya di situ. Ketauhidan di keilatan itu dalam terjemahan itunya. Nah, ini hanya kalau pakai konstruksi kul hu ahad gitu ya. Maka dia jelas memberlakukan model bahwa kehidupan itu kehidupan yang tercermin pada sila-sila selanjutnya yang berujung pada keadilan. Sila soal perikemanusiaan yang beradab gitu, soal perikemanusiaan itu gitu ya. Lalu kemudian juga soal musyawarah mufakatnya, soal persatuan Indonesia, soal keadilan sosialnya akan kelihatan di situ runtunan dari ketuhanan Maha Esa. Saya menggunakan tesis misalnya, katakan tesis Hazairin gitu ya. Profesor Hazairin di FAUI, bagaimana merelasikan sila pertama itu punya tujuan untuk tegaknya sila terakhir, keadilan sosial. Dan untuk bisa mencapai tegaknya itu, maka dijalankanlah sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Caranya begitu. Nah, ketika orang hanya bicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, tapi tidak berujung pada, tidak bertujuan untuk menegakkan keadilan, atau malah melahirkan ketidakadilan, dipastikan butir 2, 3, dan 4-nya melenceng. Itu kajian itu sudah kajian sejak lama begitu gitu. Jadi orang boleh bicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa, tapi ternyata yang muncul rasa di masyarakat adalah ketidakadilan, atau muncul terasa dizalimi posisinya. Maka dipastikan perasaan penzaliman itu, perasaan dizalimi kayak gitu, yang menimbulkan rasa ketidakadilan itu dipastikan melanggar sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Nah, kalau sudah bicara pelanggaran terhadap sila kedua, sila ketiga, sila keempat, itu berarti visi Indonesia tidak tercapai. Indonesia yang bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ulang, bebas, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur tidak tercapai. Kalau visi tidak tercapai karena tidak adil dan tidak makmur, maka misinya juga tidak tercapai. Apa itu? Alinea 4. Itu analisis berpikirnya begitu gitu. Jadi saya yakin ini mungkin ada orang yang sudah ngomong kayak gitu, tapi orang tidak pernah berpikir bahwa sesungguhnya betapa hebatnya para pendiri Republik ini membuat kata pembukaan sehingga Pancasila itu dimuat dalam alinea 4, tapi dia bukan cuma sekedar bicara misi, tapi dia juga sudah mengandung muatan visi, dan itu dituangkan dalam alinea 2, paragraf 2 gitu. Nah, dari sana sesungguhnya ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kata kunci atau arahan utama untuk melaksanakan sila-sila selanjutnya, untuk dengan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka ketika tidak terjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dipastikan penegakan ketuhanan Maha Esa yang salah, sila kedua, sila ketiga, sila keempatnya juga salah. Gitu penjelasan saya. Dan itu berarti visi Indonesia tidak berjalan. Dan itu berarti visi keempat makin jauh gitu dilaksanakan gitu. Luar biasa. Terakhir Bang. Itu kan ditulis panjang sekali itu. Iya panjang. Ini terakhir karena momentum. Ini kan 2 hari lagi ini kan Hari Pahlawan. Ketika politik identitas menjadi sorotan
Dan negeri kita ini merdeka karena identitas revolusi. Pahlawan bagi siapa? Itu dia. Pahlawan bagi siapa? Tapi yang mau kita ingatkan adalah bagaimana para syuhada itu, di antaranya Abdul Aziz dari Ampel yang berhasil membunuh Malabi 45 tahun, dan itu kan pasukan perang yang pemenang Perang Dunia Kedua gitu. Ini sebuah literasi yang kadang-kadang disimpelkan, tapi ini adalah pondasi bangsa kita. Mungkin bisa diingatkan pendengar kita untuk memanaskan kembali, menghangatkan kembali para syuhada kita yang tak ditanam di makam pahlawan ini sebagian besar. Silakan. 10 November 45 itu adalah bukti bahwa kekuatan keimanan bisa meluluhlantakkan kekuatan persenjataan berbasis militer. Saya ulang. Ini penting sekali ini. Kekuatan keimanan itu menjadi sahih, menjadi bukti kekuatan yang dahsyat pada 10 November 45. Itu kan bermula dari cerita bulan September, Oktober agar Indonesia kembali lagi ke dalam pangkuan gitu. Kemudian itu ditolak sampai akhirnya muncul serangan dan kemudian dilakukan perlawanan. Maka muncullah yang namanya fatwa agar kita berjihad, dan jihadnya dengan Allahu Akbar. Dan itu kekuatan keimanan itu, dan persenjataan yang kita ambil dengan meluluhlantakkan pasukan sekutu itu mengakibatkan satu kekuatan, menumbuhkan keyakinan luar biasa, dan kemudian kita menang. Bahwa salah satunya Malabi terbunuh di situ. Tetapi jangan salah, disitulah letak bagaimana Siratun Nabawiyah pada perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah karena diserang pada peristiwa setelah yang namanya hijrah, itu kan hampir rata-rata terjadi pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu energi naik sekian kali lipat. Nah, pada cerita 10 November 45, itu energinya naik sekian kali lipat karena basisnya keimanan. Nah, itu bukti bahwa sesungguhnya kekuatan keimanan bisa meluluhlantakkan gitu. Itu yang pertama. Dan di situ, setuju tidak setuju, sesungguhnya menimbulkan rasa dendam pada sekutu yang bermaksud kembali menjajah Indonesia. Itu menimbulkan rasa dendam. Rasa dendam itulah yang kemudian melahirkan aksi militer 1 dan aksi militer 2. Nah, kalau kita bicara tentang 10 Novembernya sendiri, sesungguhnya balik pada pertanyaannya sekarang, karakter pahlawan apa yang kita punya sekarang? Karakter pahlawan mana yang berusaha tetap menyatukan Indonesia dalam rujukan nilai, semangat, dan kejuangan kemerdekaan? Saya ulang, pahlawan apa yang kita punya sekarang dalam rujukan nilai, semangat, dan kejuangan kemerdekaan? Ada nggak sekarang ini? So itu saya bukan nggak ada, negatif. Kalau nggak ada, nol. Ini negatif. Seperti saya bilang, ini kita terjadi yang namanya surplus politisi gitu ya, luar biasa surplus politisinya. Lalu kemudian kita defisit negarawan, kan saya ulang berkali-kali di Rasil. Dan itu bukti tidak ada lagi pahlawan sesungguhnya bagi tegaknya negeri ini, merujuk pada yang namanya semangat, nilai-nilai kejuangan kemerdekaan. Sehingga akhirnya suka tidak suka kita berhasil ditundukkan oleh kekuatan modal. Yang saya bilang kita kembali dalam penjara neoliberal. Suka tidak suka kita dalam posisi itu. Dan akibatnya adalah kita tidak punya daya tawar terhadap negara-negara yang melakukan penekanan terhadap kita. Saya baru saja baru saja membuka laporan keuangan Inalum dan laporan keuangan Freeport McMoran. Aduh, sedih saya bacanya. Betapa mudahnya orang asing itu mendikte kita loh. Itu lagi-lagi saya buktikan kekuatan 7E. Bahwa begitu Anda menghadirkan modal asing, begitu Anda menghadirkan investasi asing, maka sesungguhnya 7E itu akan terjadi. Dan itu dibuktikan dengan 2 laporan keuangan. Laporan keuangan Inalum dan laporan keuangan Freeport McMoran. Apa artinya? Nggak ada kejuangan kok. Mereka di panggung, tapi mereka tidak punya kejuangan. Kejuangan mempertahankan kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Kejuangan, semangat kejuangan mempertahankan itu tuh mana gitu. Iya. Kita kan sekarang perangnya sudah bukan lagi perang model 45. Perang kita sudah perang yang saya sebut sebagai akumulatif power to akumulatif war.
satu kekuatan yang terakumulasi menjadi sebuah perang yang terakumulasi. Dari kekuatan yang paling konvensional sampai dengan kekuatan yang paling membuat teknologi maju. Dan teknologi maju. Nah sekarang ini kita bertanya menjadi, siapa yang melakukan itu? Tolong, maaf, jika ada pendengar Rasil, jika ada pemirsa Rasil TV yang bisa mendapatkan satu contoh, siapa yang sesungguhnya kita sebut sebagai pahlawan sekarang? Yang sungguh-sungguh menegakkan semangat perjuangan nilai-nilai kemerdekaan itu. Yang saya sebut tadi bagaimana relasi Pancasila dalam hubungan dengan alinea 2 dan alinea 4. Sehingga harga diri kita tegak gitu, dan kepala kita berdiri tegak gitu ya, untuk menunjukkan bahwa kita punya harkat martabat bangsa Indonesia yang kokoh. Masya Allah. Siapa yang nunjukin itu gitu? Ya. Apalagi kalau saya baca National Defense Strategy of US yang terbit 27 Oktober 2022 dan National Security Strategy yang terbit pada tadi 12 Oktober. Saya makin kesulitan mencari siapa tokoh Indonesia yang pahlawan itu, yang mampu memahami bahwa pertarungan antara Amerika dengan aliansinya, lalu Rusia, Cina dengan aliansinya, itu kemudian menumbuhkan menumbuhkan keyakinan bagi Indonesia bahwa cara berpikir Indonesia tentang posisi di antara negara-negara itu adalah benar. Saya nggak lihat itu gitu loh, karena jawabannya tetap pada kata pembukaan. Jadi dari cerita konstitusi sekarang itu tetap pada kata pembukaan, dan itu adalah wujud kejuangan bangsa Indonesia pada 10 November 45 itu. Itu yang saya terus terang kembali bersemangat gitu ya, karena pada hakikatnya orang-orang ini, para pendahulu kita luar biasa daya juangnya, daya juang pemikiran, daya juang badan, daya juang jiwa, daya juang harta, itu luar biasa lah. Daya juang pemikiran dibuktikan dengan kata pembukaan dengan Undang-Undang 45 itu loh, terbukti di situ. Dan Islam punya sikap toleransi yang luar biasa tadi seperti saya sebut di dalamnya. Lalu kemudian daya juang jiwa, berapa orang yang mati begitu saja gitu ya, sampai akhirnya Sudirman pun sebagai panglima besar, dia tetap berpuasa dan tetap tidak memikirkan kepentingan pribadi, tetap tidak meninggalkan sholat di awal waktu. Dengan sikap tidak mau kerja sama dengan Belanda kan, itu biasa. Lebih baik menyingkir ke pedalaman daripada harus kooperasi dan tetap menghormati Bung Karno lagi seperti itu kan? Tetap menghormati. Jadi artinya lagi-lagi kalau kita mau ngambil semangat kejuangan kayak gitu, muncul pertanyaan sekarang ini rupanya kita sudah hanyut dan terjebak dalam pendekatan pragmatis materialis, dan hanyut terjebak secara mendalamnya pada pragmatis materialisnya itu tidak sederhana, sudah demikian mendalam. Saya urut kemarin Ihsan Talib dalam perundang-undangan, saya dapetin itu subhanallah, pantas aja. Sistemnya sudah jauh menjerat, sistemnya sudah jauh menggulung kita untuk terperangkap ke dalam, terjebak begitu ya. Sabar. Saya terpenjara dalam sistem. 50 menit sudah Bang. Muncul mestinya seorang pahlawan yang mengembalikan kata pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 45 mestinya gitu. Wih, luar biasa. Waktu pula Bang, kita harus stop ini bincang kita. Nggak kelar kita nih session hari ini. Akan ada session lagi tentu tentang 10 November ini. Nah, sebagai penutup, Pak Talib, mudah-mudahan kita disadarkan bahwa yang namanya pengorbanan jiwa, harta, pemikiran bagi tegaknya harkat martabat satu bangsa, itu bukanlah pengorbanan yang biasa, bukanlah pengorbanan yang sia-sia. Nah, tapi mestinya sekarang di tengah kita mau masuk 2024, kita tanya dulu apa yang sesungguhnya yang kita mau kontribusikan kepada bangsa ini. Kalau kita mau tetap masuk dalam siklus agenda kenegaraan tiap 5 tahunan, maka siklus itu mestinya kita isi dengan tekad semangat kita mengembalikan bangsa ini pada jalur yang sebenarnya, pada warisan para pendiri Republik ini. Dan warisan para pendiri Republik ini masih dalam catatan yang tersedia dengan baik gitu ya. Kecuali catatan itu Anda masukin dalam kotak laci, walaupun Anda kemudian menggunakannya pada sumpah gitu. Pada sumpah jabatan. Nah itu saya kira peringatan kita masuk 10 November 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.